Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menonton video ini. Pada hari ini kelompok kami akan membahas pelajaran antropologi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Ahmad Agung Setiawan, NIM 3219014, dan teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Arifia, NIM 3219011. Pada kali ini kami akan membahas tentang antropologi kepribadian. Ingin tahu pembahasannya? Simak video ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang antropologi kepribadian. Apa yang kalian ketahui tentang kepribadian? Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang kepribadian. Istilah kepribadian mempunyai makna seseorang tertentu mempunyai beberapa ciri watak yang diperlihatkannya secara lahir, konsisten, serta konsekuen dalam tingkah lakunya, sehingga tampak bahwa individu tersebut memiliki identitas khusus yang berbeda dari individu-individu lainnya. Kepribadian atau personality bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi. Menurut ilmu antropologi, kepribadian ditentukan oleh akal dan jiwa manusia itu sendiri. Kepribadian menurut para ahli. Menurut M.A.W. Bower, kepribadian merupakan corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan keinginan, opini, serta sikap-sikap seseorang. Menurut Ginger, kepribadian adalah keseluruhan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Menurut Theodore R. Newcomb, kepribadian seorang individu dengan sistem kecenderungan adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilakunya. Menurut Schubert, kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Menurut von Kierkegaard, kepribadian adalah susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu manusia itu. Unsur-unsur kepribadian ada 3, yaitu pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Unsur kepribadian yang pertama yaitu pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian. Segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan mata pelajaran. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui seseorang. Sedangkan definisi pengetahuan menurut para ahli, pengetahuan ialah merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Unsur-unsur pengetahuan ada 5. Pertama, persepsi. Proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki, sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya, ataupun dapat diartikan seluruh proses akal manusia yang sadar atau konsius. Yang kedua, pengamatan. Suatu proses untuk mengenal sesuatu dengan mengamati atau memperhatikan suatu objek dan peristiwa. Yang ketiga, apersepsi. Penghayatan tentang segala sesuatu yang menjadi dasar untuk menerima ide-ide baru. Secara umum, fungsi apersepsi dalam kegiatan pembelajaran adalah untuk membawa dunia mereka ke dunia kita. Artinya, mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami dengan apa yang akan dipelajari. Yang keempat, konsep. Suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, situasi, ide, dan akal pikiran dengan tujuan memudahkan komunikasi antar manusia atau memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Yang kelima, fantasi.
hal yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Kata lain untuk fantasi adalah imajinasi. Unsur-unsur kepribadian yang kedua, perasaan. Perasaan mengisi penuh alam kesadaran manusia dalam hidupnya. Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengetahuannya dinilai sebagai keadaan yang positif atau negatif. Suatu perasaan yang selalu bersifat subjektif karena adanya unsur penilaian biasanya menimbulkan suatu kehendak dalam kesadaran seorang individu. Kehendak itu juga bisa bersifat positif atau individu tersebut ingin mendapatkan hal yang dirasakannya sebagai suatu hal yang memberikan kenikmatan, atau juga bisa negatif. Individu tersebut hendak menghindari hal yang dirasakannya membawa perasaan tidak nikmat. Suatu kehendak dapat menjadi lebih besar dan sangat keras. Perasaan ini disebut emosi. Unsur-unsur kepribadian yang ketiga yaitu dorongan naluri. Kesadaran manusia mengandung berbagai perasaan lain yang tidak ditimbulkan karena memang sudah terkandung dalam organnya dan khususnya dalam gennya sebagai naluri. Dan kemauan yang merupakan naluri disebut dorongan atau drive. Ada 7 dorongan naluri, diantaranya yaitu dorongan untuk mempertahankan hidup, dorongan seks, dorongan untuk berupaya mencari makan, dorongan untuk bergaul atau berinteraksi dengan sesama manusia, dorongan untuk menirau tingkah laku sesamanya, dorongan untuk berbakti. Yang ketujuh, dorongan untuk keindahan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kepribadian dan unsur-unsurnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Agung. Baik, materi selanjutnya dalam antropologi kepribadian yaitu tentang materi dan unsur-unsur kepribadian. Ada seorang ahli etnosikologi bernama Wellage ini membuat suatu kerangka tentang seluruh materi yang menjadi objek dan sasaran unsur-unsur kepribadian manusia secara sistematis. Yaitu pertama, beragam kebutuhan biologis diri sendiri, beragam kebutuhan dan dorongan psikologis diri sendiri, dan beragam kebutuhan dan dorongan baik biologis maupun psikologis sesama manusia selain diri sendiri. Kedua, yaitu beragam hal yang bersangkutan dengan kesadaran individu akan identitas diri sendiri, atau identitas aku. Identitas diri sendiri itu identitas aku, artinya pribadi, baik aspek fisik maupun psikologis, dan segala hal yang bersangkutan dengan kesadaran individu mengenai macam-macam kategori manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda, zat, kekuatan, dan gejala alam baik yang nyata maupun gaib dalam lingkungan sekelilingnya. Kemudian yang ketiga yaitu berbagai macam cara untuk memenuhi, memperkuat, berhubungan, mendapatkan atau mempergunakan beragam kebutuhan tersebut sehingga tercapai keadaan memuaskan dalam kesadaran individu yang bersangkutan. Pelaksanaan berbagai macam dan jalan tersebut terwujud dalam aktivitas hidup sehari-hari dari seorang individu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam kepribadian. Macam-macam kepribadian ini ada 3. Yang pertama ada kepribadian individu, kemudian kepribadian umum, kemudian ada yang terakhir yaitu kepribadian barat dan timur. Mari kita bahas yang pertama yaitu kepribadian individu. Ada satu macam materi dalam unsur kepribadian yang menyebabkan satu tingkah laku berpola, yaitu suatu kebiasaan atau habit, dan berbagai macam materi yang menyebabkan timbulnya kepribadian atau personality, serta segala macam tingkah laku berpola dari individu yang bersangkutan. Ilmu antropologi mempelajari pengetahuan, gagasan, dan konsep yang dianut oleh sebagian besar warga masyarakat atau adat istiadat, dan juga mempelajari tingkah laku umum atau watak umum atau model personality, yaitu tingkah laku yang menjadi pola bagi sebagian besar warga suatu masyarakat yang diatur oleh adat istiadat tadi. Seluruh kompleks tingkah laku umum
berwujud pola-pola tindakan yang saling berkaitan itu disebut sosial atau social system. Kemudian ada kepribadian umum. Nah, penelitian mengenai kepribadian yang dipelajari dari adat istiadat atau etos kebudayaan dan kepribadian bangsa menimbulkan suatu bagian khusus dalam ilmu antropologi yang terkenal dengan nama penelitian kepribadian dan kebudayaan atau personality and culture. Kemudian ada yang terakhir tadi yaitu kepribadian barat dan kepribadian timur. Pandangan hidup manusia yang hidup dalam kebudayaan-kebudayaan Eropa Barat disebut kepribadian barat. Ketika para pengarang Eropa berkenalan dengan kebudayaan-kebudayaan lain di Asia seperti kebudayaan Parsi, kebudayaan Thai, ada kebudayaan Jepang, dan juga atau kebudayaan Indonesia. Semua kebudayaan bukan Eropa Barat artinya. Maka pandangan hidup dan kepribadian manusia yang hidup dalam kebudayaan-kebudayaan tersebut dinamakan kebudayaan timur. Ini. Kemudian kepribadian barat mempunyai pandangan hidup yang mementingkan hidup material, pikiran logis, hubungan berdasarkan asas guna, dan individualisme. Sedangkan kepribadian timur mempunyai pandangan hidup yang mementingkan hidup kerohanian, mistik, pikiran prelogis, keramah tamahan, dan hidup sosial. Namun sebenarnya kontras antara kedua konsep tersebut yaitu bersifat relatif. Sekian, terima kasih.